kami rindu berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, kami harus serupa, segambar dengan Kristus anakmu. Mampukan kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah. Namun dengan Roh-Mu yang kudus, kami dapat dimampukan. Kami mau serupa dengan Yesus. Pujian, penyembahan kami naikkan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Bapa di surga. Nama Tuhan Yesus ditinggikan di dalam kehidupan kami. Jamah hati kami, persiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika ditaburi kebenaran firman Tuhan, maka benih firman Tuhan itu akan jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami masing-masing. Jangan biarkan hati kami berbatu. Jangan biarkan benih itu jatuh di tengah semak belukar. Jangan biarkan benih itu dicuri oleh iblis. Biarkan benih itu jatuh di hati kami, yaitu tanah yang subur. Benih itu akan bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat. Semuanya itu Tuhan akan menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Haleluya. Katakan samping kanan, selamat hari Natal. Tos, selamat hari Natal. Tos, salam-salam. Haleluya. Tos, selamat hari Natal. Haleluya. Terpuji dan Tuhan. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kalau sudah senyum, kalau sudah dijamah oleh Roh Kudus, semuanya sudah aman. Katakan amin. Katakan aman. Kita aman kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, malam ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4. Ayatnya yang ke 9 dan 10. Mari kita baca ya. 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sedang proses OTW katakan aman. Aman. Haleluya. Kita bacakan dengan suara keras dan lantang karena ini firman Tuhan. Sama-sama 2, 3, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tema yang saya berikan kepada panitia adalah The Greatest Love. Apa artinya? Kasih yang paling sangat terbesar. Colek samping kanan, kasih yang terbesar. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, berbicara tentang kasih, kita semua pasti pernah merasakan kasih. Ada kasih, ada cinta berasal dari orang tua. Ada kasih cinta dari sahabat. Ada kasih cinta dari kerabat. Ada kasih cinta dari orang-orang terdekat. Ada kasih cinta dari someone spesial. Yang sudah pernah merasakan kasih cinta someone spesial, jangan angkat tangan. Haleluya. Saudara-saudara, kita semua pernah merasakan kasih dan cinta, dan kita ada
ada karena kasih dan cinta. Katakan amin. Kita ada karena kasih dan cinta dari orang tua kita. Paling tidak, itu hal umum yang paling diketahui oleh semua orang. Kalaupun tidak baca Alkitab, mereka paham bahwa kita ini ada karena kasih cinta orang tuanya. Betul? Orang tua kita sangat mengasihi kita. Ibu kita sangat mengasihi kita. Dia kandung kita selama 9 bulan. Dia bawa balon, bukan cepat tuh. Bukan sebentar bawa balonnya. 9 bulan bawa balon kemana-mana. Balonnya bukan ringan, balonnya berat, yaitu kamu dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita ada karena cinta. Kita dari kecil karena cinta dibesarkan, anak-anak, remaja, dewasa dikuliahkan sampai hari ini karena cinta, karena kasih. Kita ada sampai hari ini karena kasih. Amin. Kita dikuliahkan karena kasih, karena cinta. Apalagi orang Batak. Anak kokina orang dia. Tahu artinya? Godo mencari harian nang lari, lau pasikola deleki. Perlu diterjemahkan dengan bahasa roh? Haleluya. Artinya, anakku itu kesayanganku. Anakku itu kebanggaanku. Anakku itu adalah hartaku. Kita dibesarkannya, kita dikuliahkannya, kita diperhatikannya. Itu karena cintanya kepada kita. Amin. Meskipun ada prinsip orang Batak, merana 10 nonom, merburu 10 ribu. Haleluya. Anak laki-lakinya 16, anak perempuannya 17, 33. Tapi memang ada 33? Enggak, itu hanya filosofi. Karena apa? Orang Batak dulu bilang apa? Banyak anak, banyak rezeki. Saudara kasih Tuhan, saudara semuanya, kita semua pernah mendapatkan kasih. Apa yang paling besar? Mungkin yang pernah kita rasakan kasih orang tua kita besar. Apa yang pernah kita rasakan kasih yang terbesar? Anda mendapatkan sesuatu? Anda diberikan sesuatu? Anda mendapatkan hadiah? Siapa di sini pernah mendapatkan hadiah 20 juta? Belum pernah. 50 juta? Belum pernah. 100 JT? Belum pernah. Ya. Tapi sebenarnya kalau kasih cinta orang tua itu diukur, tidak bisa diukur dengan materi. Amin. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Nah, saudara dikasih Tuhan, Rasul Yohanes memperingatkan jemaat di Asia Kecil agar mereka menunjukkan iman mereka dengan kasihnya. Jadi bukan hanya berkata, oh saya beriman, saya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Rasul Yohanes menantang mereka, tunjukkan imanmu dengan kasih. Amin. Saudara dikasih Tuhan, maka firman Tuhan di sana berkata, yaitu apa? Yaitu kasih Allah itu diapakan itu? Dinyatakan. Ini yang pertama. Kasih Allah itu dinyatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang Maha Kasih itu membuktikan cintanya kepada kita. Amin. Jadi Allah yang kita sembah bukan hanya omong saja. Aku mengasihi umatku, aku mengasihi umatku yang kuciptakan, manusia yang kuciptakan, tidak. Tapi juga dia menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya kepada kita semua. Amin. Saudara kasih Tuhan, kasih, tapi kalau tidak pernah dinyatakan, itu omong kosong. Amin. Tidak tebus, tapi saya ambil komitmen, Tuhan,
Semester 5, saya nyatakan cintaku kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Aku harus berubah. Aku harus menyangkal kedaginganku. Aku harus berhenti dari merokokku. Semester 4 saya masih merokok. Aku harus berhenti, Tuhan. Aku harus komitmen. Semester 5, semua itu saya buang karena aku hendak menyatakan cintaku kepada Tuhan. Amin. Ku nyatakan cintaku kepada Tuhan lewat apa? Lewat perbuatan yang nyata. Saudara yang kasih Tuhan, apa kedaginganmu? Emosi, amarah, masih merokok, masih membenci, masih mendendam, iri hati, dengki. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Amin. Tinggalkan semua itu. Itu merupakan bukti bahwa engkau menyatakan cintamu kepada Tuhan. Katakan amin. Coba sampaikan, nyatakan cintamu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik. The greatest law adalah yang terbaik. Yang pertama tadi, the greatest law harus dinyatakan. Yang kedua, the greatest law adalah yang terbaik. Katakan sampai kanan, yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan sembarangan. Anda menyatakan cinta, harus menyatakan yang terbaik. Bapa di surga menyatakan cintanya dengan memberikan yang terbaik. Anda tahu siapa yang memberikan? Putranya yang tunggal, putranya yang dikasihinya. Dalam 1 Yohanes, kitab Yohanes katakan, yang ada bersama-sama dia sejak kekekalan, yang berada di pangkuan Bapa dalam kekekalan, bersama-sama dengan firman. Harus diutusnya, Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia untuk menembus dosa kita. Yang terbaik. Cinta itu jangan hanya dipendam. Cinta itu hanya jangan katakan cinta di mulut, tapi nyatakan cintamu, karena Bapa di surga menyatakan cintanya. Katakan amin. Nyatakan cinta. The greatest love. Anda tidak bisa katakan, oh saya cinta Tuhan Yesus, tapi Anda tidak pernah menyatakannya lewat perbuatan. No, untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan, dia dianggap seperti gila, dia dianggap seperti bodoh oleh orang-orang lain, karena disuruh oleh Tuhan membangun bahtera di atas bukit. Ayo, karena cintanya kepada Tuhan, orang-orang lain katakan kamu berdosa, tinggalkan Tuhanmu. Ayo, tidak pernah melawan Tuhan. Amin. Untuk menyatakan cintanya. Rasul Paulus untuk menyatakan cintanya, dia tanggalkan seluruh kehidupannya, dia tanggalkan kebanggaannya. Dia adalah seorang yang pintar, memiliki jabatan dalam sebagai Sanhedrin. Dan bahkan dia adalah seorang yang sangat cerdas dalam golongan kaum Farisi. Tapi semuanya itu kuanggap sampah, kuanggap rugi, kuanggap tidak ada, kuanggap kotoran. Seorang penginjil yang bernama John Su dari China, dia sebenarnya seorang doktor, saudara, sangat cerdas, pintar, S1, S2, S3, dikuliahkan di luar negeri, sangat cerdas, John Su. Tapi ketika hatinya dijamah Tuhan Yesus, dia tetapkan dirinya untuk menjadi penginjil misionaris. Dia ambil ijazah S1-nya, dia ambil ijazah S2-nya, dia ambil ijazah S3-nya, dia sobek-sobek, dia buang ke laut. Maaf ya MC ya, sorry. Itu contoh aja.
Johnson sobek ijazahnya S1, S2, S3-nya. Dia buang ke laut. Dia katakan, aku mau melayani Tuhan. Amin. Aku mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Orang tuanya bilang, kamu gila. Tidak. Aku tergila-gila kepada Tuhan. Aku cinta kepada Tuhan. Dia buang ijazah S1, S2, S3-nya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia nyatakan cintanya. Johnson sampai ke Malang, sampai ke Jakarta, menginjil dari Cina, berlayar berbulan-bulan, belum ada pesawat, harus dengan kapal yang konvensional, yang sangat sederhana, ombak yang begitu besar. Dia dari Cina datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Kalau ditanya orang Chinese di Indonesia, khususnya Malang, Jakarta, gereja Kim Kok Tong gitu ya, kira-kira begitu, maka salah satu misionaris yang paling berpengaruh dalam sejarah Cina Tionghoa di Indonesia adalah Johnson. Dia menangkan jiwa-jiwa bagi untuk Tuhan. Amin. Sekarang apa yang hendak engkau nyatakan cintamu kepada Tuhan Yesus? Dengan apa engkau hendak nyatakan cintamu kepada Tuhan Yesus? Kau akan aku cinta kepada Yesus, tapi kau tidak pernah melakukan apapun. Gak ada. Untuk hidup disiplin pun susah. Saya ini saudara, mantan orang gak beres juga sebenarnya. Saya ini sebenarnya orang baik, jujur. Saya anak baik, good boy. Iya, benar, serius. Saya SD juara, SMP juara. Saya rusaknya di STM. Kenapa? Karena pada waktu bapak saya mengecewakan pada waktu itu. Saya rusak. Saya anggap STM ini main-main saja. Rusak saya sebenarnya. Rusak. Saya berjuang bebas. Saya jatuh dalam narkoba. Bukan hanya pemakai, saya penjual narkoba. Saya bertransaksikan. Saya jual narkoba. Saya beli, saya ketek, saya jual. Teman-teman satu kelas saya beli ke saya. Orang-orang satu kampung beli ke saya. Lumayan saya pikir, saya bisa pakai, saya juga dapat duit. Terus begitu. Sampai suatu saat di sekolah STM itu, ya karena yayasan kami itu mantan polisi sebenarnya, kapten, tentara kapten. Dia razia semuanya saudara. Saya nggak tahu. Sebenarnya saya itu sebenarnya sudah pasti dari diurus di sekolah. Saya sembunyikan saudara. Kalau nggak habis, hancur juga. Dan ketika tantangan itu datang ke STT, Dulos, itu pun dengan cara yang unik. Ketika saya masuk pun, benar-benar saya gak mampu saudara-saudara. Gak mampu saya. Saya tersangkut, saya masih teler. Oh teler ya. Kalau ada seorang pria yang menyatakan kepadamu I love you, tapi dia tidak pernah menunjukkan, membuktikan, menyatakan I love you-nya, berarti itu apa? Omong kosong. Kalau ada seorang wanita yang berkata kepada seorang pria I love you, tapi dia tidak pernah membuktikan love-nya kepadamu, berarti omong kosong. Berarti dia hanya apa? Bohong-bohong. Saudara dikasih Tuhan, itu namanya sandiwara cinta. Haleluya. Jangan dicoba-coba sandiwara cinta ya. Nah saudara kasih Tuhan, kasih itu, cinta itu harus dinyatakan, dan Allah menyatakan cintanya. Saudara kasih Tuhan, semua tokoh-tokoh Alkitab diminta oleh Tuhan menyatakan cintanya. Amin. Abraham, bukan Pak Abraham ya. Tuhan bilang, Abraham, siap Tuhan. Besok pagi engkau pergi ke Gunung Moria, Bukit Moria. Bawa anakmu Ishak. Persiapkan kayu bakar.
mempersiapkan pesawat. Pagi-pagi betul engkau pergi. Abraham terus pergi. Dia naik ke Bukit Moria. Abraham susun kayu. Ya Tuhan. Abraham ikat anaknya. Masya Allah. Abraham apa? Berontak? Tidak. Dia ikat anaknya Ishak. Abraham, sekarang sembelih anakmu. Tuhan! No! Apakah Abraham berkata demikian? Apa yang dilakukan Abraham? Dia ambil pisaunya. Dia sembelih Ishak. Stop! Kata mereka. Sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihiku. Saudara, kalimat itu hati-hati dipahami. Seolah-olah bahwa Allah tidak maha tahu, bukan. Tapi Allah meminta kita untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Colek sampingkan, nyatakan cintamu kepada Tuhan. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Saya dulu untuk merebut hati Ibu Jess. Wow. Itu masa lalu. Enggak main-main. Masa lalu ini. Pengorbanan. Tapi jadi pengorbanan. Memang sesuatu yang unik. Cinta itu anugerah. Saya pelayanan duluan di satu tempat. Hari Minggu tiba-tiba ibadah raya, saya lihat dia datang. Tuhan Yesus. Dia adik semester saya. Waduh. Terlalu jauh. Tapi saya pikir, aduh tenang aja deh. Takutnya dia gak mau, diam aja. Karena memang saya belum melakukan sesuatu. Saya diam aja. Gitu. Entah kenapa. Memang mungkin rencana Tuhan. Bukan mungkin, ya rencana Tuhan. Pendeta pada waktu itu katakan, kalian menjadi satu tim. Saya kaget saudara, jadi satu tim. Aduh, gak enak saya juga kan. Tapi saya beranikan diri, ya satu tim. Disitulah kesempatan saya menyatakan cinta saya. I love you. Bukan tiba-tiba langsung tembak I love you, bukan bro. Ketika mau pelayanan komsel, saya jemput dia pakai motor pinjaman. Serius, tanya ibu, benar. Serius. Saya jemput dia pakai motor pinjaman. Pinjaman online. Benar, motor orang, motor jemaah. Sampai jemaat bingung, kok lama amat pulangnya? Karena ketika saya antar kami pelayanan komsel, kami nggak langsung pulang. Mampir ke warung. Gue ajak dia makan nasi goreng. Nasi goreng yang manis. Dia bilang, gak usah lah, gak apa-apa, baru pelayanan lapar. Makan nasi goreng. Bukan di pinggir jalan, tapi ada kiosnya loh. Saya itu kalau mendekati ibu dulu, lumayan ada modal dulu. Nggak kere. Ya, nggak mau saya kere. Malu, gengsi saya. Makan, yang ada minimal ada kiosnya. Makan. Karena saya tahu ibu itu suka dulu. Dia suka nasi goreng dan bakso. Boleh ditanya. Dua makanan kesukaannya dulu, nasi goreng dan bakso. Baksonya harus pedas, nasi gorengnya harus pedas. Nah, kalau saya nggak terlalu makan. Habis itu selesai, saya anterin dia ke rumah kakaknya. Anterin motor orang, pinjaman. Dan saya pun lupa isi bensin. Saya antar dia pulang. Senang dia. Terus jadi tim sekolah minggu. Ibu yang WR, saya yang main gitar. Haleluya. Terus saya dekati terus di tempat kuliah kampus. Pas saya ada berkat, saya langsung traktir dia makan KFC. Serius. Bukan kayak kalian, warteg aja nggak berani. Saya kalau cinta,
semuanya padamu. Ayo Kum. Bayangkan mahasiswa, saya terakhir makan digaji, bukan kayak cowok-cowok di sini. Keluarkan duit gaji aja nggak berani. Pada waktu itu gaji lumayan loh bagi mahasiswa, akan mahal. Saya nggak peduli sebenarnya, karena saya cinta, saya nyatakan. Tapi pertama lewat perbuatan.